Kota
7 tentang aku dan kebutuhanku topik A. Jadi sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, Pak Guru minta sekarang ambillah sebuah benda yang ada di depan kamu atau di sekeliling kamu yang kamu butuhkan untuk menulis. Silakan diambil. 1, 2, 3. Apa yang kamu butuhkan untuk menulis? Ada pulpen, kemudian ada pensil. Kemudian silakan ambil benda yang kamu gunakan untuk belajar. Apa? Ya, ada apa saja? Ada apa saja? Kemudian? Ya. Ya. Tapi ternyata si Rizal tadi belum mengangkat ya tadi ya. Belum mengangkat. Nah, itu kebutuhan untuk belajar. Ternyata banyak sekali ya barang-barang yang digunakan untuk belajar. Ada buku, ada pulpen, ada pensil, tipen, dan lain sebagainya. Tapi ada salah satu teman kalian tadi yang tidak mendapatkan benda itu. Kenapa kira-kira kok tidak mendapatkan? Kenapa? Tidak bawa. Kenapa? Tidak bawa. Nah, jadi pada intinya mungkin teman kalian itu tidak membawa yang pertama. Kemudian ada juga yang tidak kebagian, ya kan? Tidak kebagian kenapa? Karena barang-barang kebutuhan itu banyak sekali yang membutuhkan. Benda yang untuk belajar, misalkan contoh penghapus untuk apa? Menghapus. Untuk menghapus. Kemudian bolpen untuk apa? Menulis. Kemudian buku paket untuk apa? Belajar tentang materi pelajaran. Jadi benda-benda itu memang kita butuhkan untuk pembelajaran. Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan akan sesuatu yang penting untuk kelangsungan hidupnya. Semua manusia itu membutuhkan sesuatu untuk kelangsungan hidupnya. Kalau kebutuhan itu tidak tercukupi, maka manusia bisa apa? Bisa mati. Karena apa? Untuk kelangsungan hidupnya, seperti itu. Contohnya, nah, gambar yang pertama itu adalah gambar apa? Makanan. Kira-kira manusia membutuhkan tidak? Membutuhkan makanan. Untuk apa? Untuk makan. Biar apa? Biar tetap sehat tubuhnya, ya kan? Kalau kita tidak makan, maka tubuh kita bisa menjadi sakit. Kemudian gambar yang kedua, itu gambar apa? Pakaian. Kira-kira manusia membutuhkan tidak? Membutuhkan. Jadi manusia itu membutuhkan pakaian juga. Kemudian gambar yang ketiga? Rumah. Kira-kira manusia membutuhkan rumah atau tidak? Kita butuh rumah untuk apa? Tempat berteduh, untuk tempat tinggal. Jadi manusia itu membutuhkan tempat untuk berteduh. Ketika ada hujan turun, kita berteduh di dalam rumah. Seperti itu kebutuhan manusia. Nah, kira-kira apakah kalian membutuhkan semua benda ini? Ada yang tidak butuh? Kira-kira ada yang tidak butuh rumah? Siapa? Ada enggak? Ada yang tidak butuh pakaian? Siapa? Semuanya semuanya membutuhkan itu semua. Nah, bagaimana kira-kira cara kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian? Bagaimana caranya?
Ada yang tahu? 7 jari. Misalkan bapak kamu pergi ke sawah untuk apa? Bertanam padi. Padi itu dijual. Kalau sudah dijual mendapatkan uang. Uang itu untuk apa? Untuk ya memenuhi kebutuhan. Jadi manusia itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Nah selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita lalui di pembelajaran hari ini nanti yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dapat mengkategorikan kebutuhan hidupnya dengan membuat tabel skala prioritas. Nah, sebelum kita lanjutkan pada pembelajaran kita, untuk kita bisa lebih fokus lagi dalam pembelajaran, kita melakukan teknik stop dulu. Teknik stop. Silakan anak-anak mengambil posisi duduk yang nyaman, tubuhnya tegak, kemudian tangan berada di atas paha. Kalau sudah mendapatkan tempat duduk yang nyaman, silakan pejamkan mata kalian. Matanya dipejamkan, didengarkan alunan musik yang kalian dengar. Fokuskan pikiran kalian lagi agar nanti kalian dapat belajar dengan baik. Tarik nafas kalian, ditahan, lalu keluarkan pelan-pelan. Bawa diri kalian ke dalam sebuah pemandangan yang indah dengan suara-suara gemercik air yang jernih bagaikan pikiran kalian. Ambil nafas yang paling dalam, tahan, lepaskan pelan-pelan. Nikmati pemandangan yang ada di sekitar situ. Rilekskan pikiran kalian, fokuskan pikiran kalian agar pikiran kalian kembali jernih lagi. Sekali lagi tarik nafas kalian yang dalam, tarik yang dalam, kemudian lepaskan dengan pelan. Setelah nanti hitungan ketiga, silakan buka mata kalian. Dengan membuka mata kalian, maka kembali lagi pikiran kalian yang jernih, yang fokus untuk belajar. Hitungan 1, 2, 3, buka mata kalian. Bagaimana? Apa yang kalian rasakan? Apakah sudah nyaman rasanya? Sudah nyaman? Apakah kita sudah bisa kembali ke pembelajaran? Ya, alhamdulillah untuk pikirannya sudah bisa fokus ya. Nah, untuk kita kembali melanjutkan pembelajarannya, saya akan bertanya, Pak Guru akan bertanya dulu. Silahkan
dengan kelompoknya. Apakah kebutuhan itu dan apa yang kalian butuhkan dalam hidup kalian? Apa itu kebutuhan? Silahkan coba didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kira-kira apa yang kalian butuhkan dalam hidup kalian? Silahkan, saya beri waktu sebentar saja untuk mendiskusikannya. Apa yang kalian butuhkan dalam hidup kalian? Kemudian apa dari kebutuhan? Coba siapa yang ingin menjawab dari kelompok mana? Silakan tunjuk jari. Kelompok 1. Kebutuhan adalah hal yang dibutuhkan cepat atau lambat. Kemudian apa yang kalian butuhkan dalam hidup kalian? Makanan, Ya. minuman, pakaian. Ya. Beri tepuk tangan buat teman kalian yang telah menjawab. Jadi kelompok 1 mempunyai pendapat dua kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dicukupi cepat atau lambat. Satu kelompok lagi, mungkin kelompok 4 mau menjawab. Atau kelompok 2, kelompok 3. Apa yang kalian butuhkan dalam hidup? Ya, ya, rumah. Ya. Jadi apa yang diberikan pendapat dari kelompok 3 itu hampir sama ya dengan kelompok 1. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Jadi pada dasarnya manusia itu membutuhkan yang pertama adalah makan, kemudian minum, kemudian pakaian, kemudian rumah. Enggak. Pada dasarnya manusia itu membutuhkan. Ya, kita lanjutkan. Pak Guru akan memberitahukan tentang kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Jadi kebutuhan itu mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Apabila itu tidak dicukupi, maka manusia bisa sakit, bisa mati. Makanya kebutuhan itu harus tercukupi. Nah, jenis-jenis kebutuhan, yang pertama itu ada kebutuhan primer, adalah kebutuhan yang langsung berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia, sehingga sangat penting dan wajib untuk terpenuhi. Berarti kalau penting dan wajib contohnya adalah makan, minum, kemudian pakaian. Itu adalah wajib untuk dipenuhi. Kemudian jenis yang kedua adalah kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan yang tidak mengganggu kelangsungan hidup tetapi sangat penting. Jadi kalau kebutuhan yang kedua ini tidak terpenuhi, itu tidak mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier, yaitu merupakan kebutuhan akan barang mewah yang ditujukan untuk menunjukkan status sosial dalam suatu masyarakat. Jadi kebutuhan yang ketiga itu adalah barang mewah. Contohnya apa? Ada mobil, kemudian apa? Perhiasan. Kemudian apa? Ada lagi? Rumah yang besar. Itu kan kalau rumah yang besar termasuk barang mewah. Rumah itu tidak terlalu besar tidak apa-apa. Yang penting fungsinya bisa untuk tempat tinggal. Nah, itu adalah jenis-jenis kebutuhan. Kemudian keinginan. Apa itu keinginan? Keinginan adalah sesuatu hal yang ingin kita miliki. Tetapi apabila tidak berhasil mendapatkannya, maka tidak akan berpengaruh besar pada kelangsungan hidup. Itu adalah sebuah keinginan. Jadi sebuah keinginan itu hanya sesuatu yang ingin kita miliki. Kalau itu tidak terpenuhi, maka tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Contoh, kamu sudah memiliki sepatu, ya kan? Kamu
sudah memiliki sepatu, tapi waktu kamu diajak jalan-jalan sama ibu kamu ke toko, kamu melihat sepatu yang lebih bagus. Nah, kamu ingin membeli sepatu itu. Kira-kira sepatu itu merupakan sebuah kebutuhan atau keinginan? Sepatu itu merupakan sebuah keinginan. Kenapa? Karena kalau itu tidak terpenuhi, tidak akan mempengaruhi kelangsungan. Karena apa? Kamu sudah mempunyai sepatu. Jadi kamu tidak memerlukan sepatu yang baru karena masih punya sepatu yang masih bisa dipakai. Itu adalah keinginan. Contoh kecilnya seperti itu. Nah, kemudian perbedaan kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan itu bersifat objektif. Kalau keinginan bersifat subjektif. Perbedaan yang kedua adalah mengutamakan fungsi. Kalau keinginan mengutamakan kepuasan. Contohnya itu tadi, kamu ingin memiliki sepatu yang lebih bagus. Biar apa? Biar puas. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah mempengaruhi kelangsungan hidup. Kalau keinginan itu tidak mempengaruhi kelangsungan hidup. Nah, itu adalah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Video pembelajaran di sini sambil mencatat hal-hal yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPA fase B kelas 4 bab 7. Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita? Topik A, aku dan kebutuhanku. Apabila kebutuhan manusia, mengapa manusia memiliki kebutuhan? Dan apa hubungannya kebutuhan dengan keinginan manusia? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Baru terlihat puncak karena ia super serapan. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu ketika kalian merasa apa? Kira-kira apa yang kalian butuhkan? Ya, kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar, minum untuk menghilangkan haus. Ini dinamakan kebutuhan. Lalu, apakah kebutuhan manusia hanya makan dan minum? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Mari kita mencari tahu dengan mengelompokkan kebutuhan kita berdasarkan kepentingannya. Buatlah tabel seperti contoh berikut. Kegiatan penting dan mendesak adalah jenis kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena dapat mengganggu kelangsungan hidup apabila tidak dipenuhi. Sedangkan kegiatan penting dan mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang rendah, tapi harus segera dipenuhi karena akan mengganggu kehidupan selanjutnya. Kegiatan penting dan tidak mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang tinggi, tetapi tidak harus dipenuhi karena apabila dipenuhi akan mendukung kelangsungan hidup. Dan kegiatan tidak penting dan tidak mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang sangat rendah karena tidak mengganggu kelangsungan hidup sama sekali. Manusia memiliki kebutuhan karena hakikatnya manusia serba kekurangan. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Tentu saja kebutuhan kita tidak sama dengan kebutuhan orang lain. Penentu apakah kebutuhan itu utama atau tidak adalah tingkat kepentingan dan mendesak atau tidaknya. Kita tidak bisa melaksanakan kebutuhan orang lain karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Lalu mana yang lebih utama, kebutuhan atau keinginan? Ya, jawabannya adalah kebutuhan dong. Berikut adalah kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia seperti makanan, rumah, pakaian. Ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditanya pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi, seperti komputer, handphone, televisi. Kemudian ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan seperti mobil, berlian. Kebutuhan tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya karena akan menjadi sebuah kebutuhan primer
menyetarakan antara kebutuhan utama, pemeriksaan atau dengan kedua keinginan. Membuat daftar prioritas dapat membantu kita menentukan banyak hal, mana kebutuhan yang harus didahulukan atau dikerjakan, dan mana kebutuhan yang harus ditunda atau bahkan dihilangkan. Ini akan membantu kalian untuk memilih kebutuhan yang tepat. Prioritas adalah yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Bagaimana cara menentukan sebuah pilihan utama? Itu dengan membuat diagram prioritas. Yang pertama, tunjukkan semua kebutuhan Anda yang akan menjadikan Anda ditulis. Langkah kedua, selesaikan semua kebutuhan dengan kemampuan kita. Langkah yang ketiga adalah selesaikan kebutuhan sesuai dengan skala kepentingan. Kalian bisa memberikan diagram kepentingan seperti gambar tersebut. Dan yang langkah yang terakhir adalah penuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar kepentingan. Nah, anak-anak cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selamat bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi adalah video yang menjelaskan tentang kebutuhan hidup manusia. Tadi di dalam video tersebut juga sudah diajarkan bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan yang paling penting berdasarkan kepentingannya, yaitu ada kebutuhan yang mendesak dan yang tidak mendesak. Sekarang tugas kalian adalah silakan kalian tuliskan perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan, serta buatlah tabel kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Silakan tugas itu dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah paham, anak-anak? Silakan dikerjakan dan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sebelum kita mempresentasikan, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Nah, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana dulu yang mau maju? Yuk silakan. Atau kita urutkan dari kelompok 1? Ya, kita urutkan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan
Selanjutnya kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kelompok 2 kebutuhan segala prioritas. Indonesia artinya waktu yang sangat sering bagi seorang anak yang setelah dia baru sampai ketika berhenti karena ingin berubah dulu. Sedangkan sebuah tempat waktu penting karena sebuah tempat waktu bersama sekalian membawa waktu tidak penting jika ada barang yang tidak penting sebaiknya tidak diberi contoh pada anak yang membeli sepatu sedangkan sepatu warnanya masih baru. Ada siswa yang berlintas dari rumahnya dengan sekolah, sedangkan tas namanya tidak harus menggunakan meskipun kenaikan mahal. Tidak penting jika barang itu tidak penting, sebaiknya kalian tidak membelinya. Sebaiknya orang kita membeli barang yang masih menggunakan barang-barang yang lama karena masih bisa dipakai. Tuhan dan Tuhan adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk memperbaiki manusia secara melalui penciptaan. Keinginan adalah sesuatu yang memiliki manusia untuk berbeda-beda dapat tidak aman dan berpengaruh besar pada kelangsungan hidup. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Kemudian selanjutnya untuk mempresentasikan adalah kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Ya, silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
dasarnya presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 tadi sudah bagus. Hanya saja untuk volume suaranya itu kurang keras. Makanya untuk kelompok selanjutnya Bapak minta untuk suaranya yang lebih keras ya, biar bisa dengar semuanya. Silakan untuk kelompok berikutnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir adalah presentasi dari kelompok 5. Silahkan untuk kelompok 5 maju ke depan. Agak kesana, agak kesana. Nah, yuk. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi
semua kelompok tadi sudah bagus dan kalian juga sudah mengetahui kebutuhan sesuai dengan skala prioritas. Nah, sekarang coba pikirkan, apakah semua manusia itu memiliki kebutuhan yang sama? Tidak. Adakah yang berbeda? Ada. Mengapa? Mengapa? Ada yang tahu mengapa? Nah, jadi penjelasannya bisa diperhatikan di depan. Kebutuhan manusia itu beragam. Ada yang sama dan ada yang berbeda. Kebutuhan yang sama itu adalah kebutuhan akan rumah, pakaian, dan makanan. Kemudian kebutuhan yang berbeda itu tentang mobil, perhiasan, belanja ke mall, dan lain sebagainya. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai kebutuhan yang sama, akan tempat tinggal, pakaian, makanan, dan minuman. Itu kebutuhan manusia sama semuanya. Kemudian ada yang membedakan. Ada orang yang membutuhkan mobil. Nah, mungkin kita yang hidup di desa kita belum membutuhkan mobil. Apakah kalau mau ke sawah harus pakai mobil? Sehingga kebutuhan manusia itu berbeda sesuai dengan fungsinya. Kemudian kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Seperti yang telah kalian buat tadi, skala prioritas itu apa loh? Kalian tadi disuruh membuat kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Jadi skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang, yang dimulai dari kebutuhan paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya. Kira-kira untuk kebutuhan yang paling penting itu apa untuk manusia? Apa? Ya makan itu tadi, kemudian tempat tinggal. Ada orang yang tidak mempunyai tempat tinggal itu harus rela untuk mengontrak rumah atau mencari kosan untuk berlindung. Itu adalah kebutuhan yang penting untuk manusia. Nah, ini adalah contoh tabel kebutuhan berdasarkan skala prioritas, yaitu kebutuhan yang mendesak, yaitu kebutuhan makan saat merasa lapar. Jadi ketika kita merasa lapar, kita harus cepat-cepat makan, biar tidak apa? Biar tidak sakit, biar tidak pingsan. Seperti kalau upacara bendera, kalau kamu belum sarapan, itu tentunya kita bisa pingsan, itu. Banyak yang sakit itu gara-gara apa? Belum sarapan. Kemudian yang tidak mendesak itu berkumpul bersama keluarga. Itu kebutuhan yang bisa ditunda. Kemudian contoh yang kedua adalah apa? Minum saat merasa haus. Kemudian yang tidak mendesak menonton televisi. Kemudian contoh yang ketiga adalah tidur saat sudah mengantuk. Jadi ketika sudah mengantuk kita segera tidur. Kemudian yang tidak mendesak itu ada bermain bola. Itulah contoh-contoh kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Nah, untuk berikutnya, marilah kita nanti dalam hidup kita memenuhi kebutuhan hidup kita sesuai dengan skala prioritas. Kita tidak boleh memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan. Jadi kebutuhan itu tidak harus sesuai keinginan, pengen ini, pengen itu, dan lain sebagainya. Tetapi memenuhi kebutuhan sesuai dengan skala prioritas. Kemudian jika kita sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup kita tidak boleh pamer kepada teman kita. Contoh, misalkan
Bill Graham itu sudah bisa memenuhi kebutuhan akan barang mewah. Dia sudah punya HP, nggak perlu dipamerkan kepada temannya, karena sifat itu tidak baik untuk dilakukan. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran ini? Tidak? Sebelum kita mengakhiri, kira-kira selama pembelajaran tadi perasaan kalian bagaimana? Senang. Apakah kalian sudah bisa menerima materi yang diajarkan tadi tentang aku dan kebutuhanku? Sudah bisa? Tidak ada yang mau ditanyakan ya? Ya, untuk PR-nya nanti silahkan dikerjakan soal di buku paketnya. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kalian semua. Sama.